Saudara semangat. Orang lari itu pasti semangat. Kalau tidak semangat, tidak mungkin saudaraku yang terkasih tiba-tiba lari. Ya. Nah, orang Kristen itu dikatakan, saudaraku, berlari-lari, bukan berjalan-jalan, bukan berdiri-diri, bukan berduduk-duduk, apalagi bertidur-tidur. Itu tidak ada, saudara yang terkasih. Berlari-lari. Kenapa Paulus bilang dia berlari-lari? Ayat 10 itu menjadi kuncinya. Karena dia mengenal kuasa kebangkitan. Jadi kuasa kebangkitan itu yang bikin dia berlari-lari. Kuasa kebangkitan itu yang membuat dia menyala. Kuasa kebangkitan Tuhan itu yang membuat dia berkobar-kobar. Amin. Lihat lagi ini ayat Roma pasal 12. Ini ayat terkenal nih. Saudara lihat Roma pasal 12 ayat 11, tampilkan. Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Mari sama-sama kita baca ini ayat sekali lagi. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya hati yang menyala untuk Tuhan, semangat yang berkobar-kobar untuk Tuhan, itu yang sekarang ada pada Kleopas dan temannya. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka betapa pentingnya kalau saudara kita merayakan kuasa kebangkitan Tuhan ini. Kita bukan hanya sekedar merayakan, tetapi kita harus benar-benar mengenal Tuhan yang bangkit itu. Sebab kalau kita tidak mengenal Tuhan yang bangkit itu, maka saudara kita tidak akan punya pengharapan. Kita akan seperti orang yang terus ada di dalam kesedihan. Kita akan ada dalam posisi yang saudaraku penuh dengan putus asa. Karena berbagai hal yang kita hadapi di tengah dunia. Tapi Yesus tahu, saudara, dia tidak mau saudara ada dalam posisi itu. Makanya dia bangkit dan kuasa kebangkitannya diberikan kepada kita. Supaya kita yang hidup di dalam dia penuh pengharapan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Plymouth. Jangan lupa subscribe. Mohon urapan kuasa-Mu. Kami mohon Tuhan, oleh kekuatan-Mu, Engkau dapat menyatakan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu bagi kami semua. Kami yang hadir membutuhkan Tuhan berbicara. Buka hati kami semua Tuhan. Dan biarlah benih-benih kebenaran itu boleh jatuh dan bertumbuh di dalam setiap hati kami. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami. Kami telah siap untuk dengar firman. Kami berdoa, semua kita yang rindu firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Bersyukur sore hari ini kita bisa jumpa untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita perhatikan ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai 25. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersahut-sahutan. Saya akan membacakan lebih dulu ayat yang ganjil dan diikuti oleh Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Pada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram.
Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Lalu dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah momen di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus beberapa minggu yang lalu, saudara yang terkasih, kita semua tahu bersama bahwa Yesus yang sebelum terangkat ke sorga itu menampakkan diri kepada para murid-muridnya ya beberapa kali, baik itu kepada perempuan-perempuan yang pergi melihat kubur Yesus, lalu kemudian murid-murid di pantai Tiberias, lalu juga kepada Thomas dan juga sekelompok murid-murid yang sedang ada di dalam ruang tertutup. Lalu kemudian juga kita menemukan cerita yang tadi kita baca, perjalanan menuju ke Emmaus, Kleopas dan temannya, yang juga Yesus kemudian menampakkan diri kepada mereka berdua. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita tadi, kita menemukan ada 2 bagian cerita di dalam teks yang tadi kita baca. Bagian cerita yang pertama adalah Yesus berjalan bersama-sama dengan Kleopas dan temannya itu, tetapi mereka tidak mengenal dia. Itu bagian cerita yang pertama. Lalu yang kedua, kita menemukan di dalam cerita itu bahwa Kleopas dan temannya yang dalam perjalanan itu tidak mengenal dia sebelumnya, lalu kemudian akhirnya mengenal Yesus itu. Lalu mereka kemudian bercakap-cakap dengan dia. Lalu ada sejumlah hal menarik lainnya yang kita temukan ketika mereka mengenal dia.
Nah, menarik saudaraku, dari dua kisah yang tadi kita baca dalam teks ini, saya mau memberikan satu kesimpulan yang membawa saudara dan saya akan melihat seluruh rangkaian cerita di dalam Matius pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35, yaitu tentang Yesus berjalan bersama murid-murid. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau Yesus berjalan bersama dengan dua muridnya, Kleopas dan temannya itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup kekristenan ini, orang Kristen itu juga bisa terbagi menjadi dua kelompok. Ya, ada kelompok orang Kristen yang saudaraku berjalan juga bersama Yesus, tetapi mereka tidak mengenal siapa itu Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Tetapi juga ada kelompok orang Kristen yang kedua, mereka yang berjalan bersama Yesus dan mengenal Yesus itu di dalam perjalanan mereka. Nah, saudara, saya tidak tahu saudara ada pada kelompok mana, berjalan bersama Yesus tapi tidak mengenal Yesus, atau berjalan bersama Yesus dan mengenal Yesus. Yang pasti sore hari ini lewat firman Tuhan ini kita akan menemukan adanya perbedaan antara orang yang berjalan bersama Yesus yang kemudian dia kenal, dengan orang yang berjalan bersama Yesus tetapi dia tidak mengenal Yesus itu. Itu kita akan temukan perbedaannya di dalam pembacaan yang tadi kita sudah perhatikan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan saya berharap waktu kita mendengarkan khotbah ini, saudara, kita boleh ada pada kelompok orang yang berjalan bersama Yesus dan juga mengenal Yesus. Ada amin? Saya berharap bahwa saudara kita tidak hanya sekedar berjalan bersama Yesus, tapi kita betul-betul mengenal Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita. Ada lagu yang sangat saudara suka dinyanyikan ya, apalagi kalau pas KPI itu suka dinyanyikan lagu ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Wah, keren ya. Lalu ada kalimat terakhir itu, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Ya toh, saudara, betul itu. Jalan bersama Yesus setiap hari. Tetapi jangan sampai saudara berjalan seperti Kleopas dan temannya itu, yang mana mereka berjalan bersama Yesus tapi mereka tidak kenal siapa itu Yesus ya. Mereka tidak tahu siapa itu Yesus. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu sebenarnya ingin membawa saudara dan saya bukan hanya sekedar berjalan bersama Yesus, tetapi mengenal Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, jangan hanya jalan saja sama Yesus, kenal dia yang berjalan bersama-sama. Amin ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mesti kenal. Sebab kalau saudara tidak kenal Yesus yang berjalan bersama-sama dengan saudara, bahaya. Mari kita lihat ayat 17. Orang kalau berjalan bersama Yesus tapi dia tidak kenal Yesus, apa yang dikatakan ayat yang ke-17. Mari kita baca Lukas 24 ayat 17. Oke? Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan apa? Kenapa mereka muka muram? Ayat 16, mari kita lihat saudaraku. Ayat 16 berkata begini, 1, 2, 3. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ya saudara, karena tidak mengenal Yesus, maka ayat 17 berkata, Yesus bilang sama mereka dalam percakapan itu, bahwa apa yang kamu sedang percakapkan. Tapi waktu mereka dengar kata-kata Yesus itu, Alkitab berkata bahwa mereka berhenti dengan muka apa? Muka asam. Coba lihat samping kiri kanan, mukanya muram atau mukanya sukacita. Haleluya. Saya berharap semua sore hari ini muka sukacita. Ada amin? Ya.
Sebab kalau saudara muka muram itu tanda bahwa Tuhan Yesus tidak berjalan bersama saudara. Ya. Orang kalau Yesus berjalan bersama dengan dia tidak mungkin ada di dalam keputusasaan. Muka muram itu tanda putus asa. Muka muram itu tanda tidak ada harapan. Muka muram itu tanda saudara kehilangan damai sejahtera. Muka muram itu tanda masalah banyak. Muka muram itu tanda orang tidak mendapatkan jalan keluar. Muka muram itu tanda orang kecewa dengan segala sesuatu yang terjadi. Itu tanda orang yang punya muka muram. Tetapi saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, tetapi percayalah, orang yang mengenal Yesus, dia pasti akan melihat jalan keluar. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa hal tentang, saudaraku, orang yang berjalan bersama Yesus dan mengenal Yesus itu. Mari kita perhatikan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk dalam Tuhan. Ya. Tadi sebelum kami datang di sini, kami masih saudara singgah. Ada dua ibu-ibu badan besar sedang lari-lari, ya saudara. Saya bilang, mama lihat dong, dua semangat ya. Meskipun badan besar, mereka dua semangat hari ini lari-lari. Ya, bahkan ada orang lari siang-siang bolong ya toh, saudaraku. Ya, itu tidak tahu karena mau diet atau mau apa, tapi paling tidak ada semangat ya. Saudara, semangat. Orang lari itu pasti semangat. Kalau tidak semangat, tidak mungkin saudaraku yang terkasih tiba-tiba lari ya. Nah, orang Kristen itu dikatakan, saudaraku, berlari-lari, bukan berjalan-jalan, bukan berdiri-diri, bukan berduduk-duduk, apalagi bertidur-tidur. Itu tidak ada, saudara yang terkasih. Berlari-lari. Kenapa Paulus bilang dia berlari-lari? Ayat 10 itu menjadi kuncinya. Karena dia mengenal kuasa kebangkitan. Jadi kuasa kebangkitan itu yang bikin dia berlari-lari. Kuasa kebangkitan itu yang membuat dia menyala. Kuasa kebangkitan Tuhan itu yang membuat dia berkobar-kobar. Amin. Lihat lagi ini ayat Roma pasal 12. Ini ayat terkenal nih. Saudara lihat Roma pasal 12 ayat 11, tampilkan. Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Mari sama-sama kita baca ini ayat sekali lagi. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya hati yang menyala untuk Tuhan, semangat yang berkobar-kobar untuk Tuhan, itu yang sekarang ada pada Kleopas dan temannya. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka betapa pentingnya kalau saudara kita merayakan kuasa kebangkitan Tuhan ini. Kita bukan hanya sekedar merayakan, tetapi kita harus benar-benar mengenal Tuhan yang bangkit itu. Sebab kalau kita tidak mengenal Tuhan yang bangkit itu, maka saudara kita tidak akan punya pengharapan. Kita akan seperti orang yang terus ada di dalam kesedihan. Kita akan ada dalam posisi yang saudaraku penuh dengan putus asa. Karena berbagai hal yang kita hadapi di tengah dunia. Tapi Yesus tahu, saudara, dia tidak mau saudara ada dalam posisi itu. Makanya dia bangkit dan kuasa kebangkitannya diberikan kepada kita. Supaya kita yang hidup di dalam dia penuh pengharapan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Makanya anak-anak Tuhan, kita bersyukur ya. Sampai detik ini kita terus jadi orang Kristen yang merayakan kebangkitan Tuhan. Supaya apa ya? Supaya itu kita tidak boleh ada dalam keadaan yang tidak menyala untuk Tuhan. Tidak semangat untuk Tuhan. Sebab kalau kita sudah kehilangan semangat untuk Tuhan, itu tandanya api kita yang sudah mulai padam. Itu tandanya bahwa hati kita sudah tidak berkobar-kobar, tidak menyala lagi. Tapi yang ada, saudaraku yang terkasih, yang tadi saya sebut patah hati, kekecewaan, kesedihan. Ya, berapa banyak orang Kristen yang demikian? Sudah tidak lagi rajin berdoa, sudah tidak lagi rajin baca Alkitab, sudah tidak rajin lagi pergi gereja, tidak rajin lagi persekutuan doa. Saudara yang terkasih, kenapa? Jawabannya sederhana, rohnya mati, rohnya sudah tidak menyala lagi, apinya sudah padam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ditanya kenapa dia bisa padam, ya karena banyaknya kesulitan yang dihadapi, banyaknya masalah yang dihadapi.
tapi dia tidak lihat kuasa kebangkitan Tuhan. Sebab orang kalau lihat kuasa kebangkitan Tuhan, hatinya pasti berkobar-kobar untuk Tuhan. Lihat Filipi 3 ayat 10. Mari kita lihat ini. Paulus bilang begini, saudara. Filipi pasal 3 ayat 10. Tampilkan ayat itu. Kita mau baca ini teks bersama-sama ya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Oke. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, tapi bukan hanya itu, apa disebut di situ, sebut sama-sama 1, 2, 3, kuasa kebangkitannya. Nah, orang kalau mengalami yang namanya kuasa kebangkitannya, dia kenal kuasa kebangkitan Tuhan, itu berarti dia berjalan bersama dengan Tuhan yang bangkit. Nah, kalau saudara ada dalam kuasa kebangkitan Tuhan, apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat 14. Perhatikan. Saudara, saya ingat waktu itu pas ulang tahun persekutuan doa di Liliba. Jadi saya khotbah di Liliba, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya dengan istri pulang bersama dengan anak-anak. Itu saudara sudah jam 9. Tapi anak-anak bilang, bagus, sehingga kok kita melihat Samantha dulu anak-anak. Ya, akhirnya kami putarlah menuju ke bank. Dulu Bank BI, sekarang OJK ya. Kami pergi di situ, nonton beberapa menit, saudara. Saya bilang, kok pulang sudah ini. Sudah segini saya lihat baru nomor 33. Wih, mati. Ini sudah jam 9 baru nomor sekian. Nah, karena ya saudara, endingnya nanti atau finishnya. Jadi kami mungkin sekitar setengah jam ya ada di OJK, lalu kemudian kami pulang, saudara. Tapi waktu saya setengah jam di situ, saya melihat semangat yang luar biasa. Semangat ya, gereja 1 muncul menyanyi lagu, gereja 2 muncul menyanyi lagu, gereja 3 muncul menyanyi lagu, dan tidak ada yang menyanyi lagu. Lagunya itu sudah tidak ada yang lagunya di tengah ombak, tidak ada, saudara. Itu semua lagu tuh lagu tabakar semua, menyala semua. Ya saudara. Bahkan ada yang lagu, ada yang saya dengar nyanyi lagu bakar, 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 bakar. Wih, keren ya saudara. Wih, itu semangatnya 45. Tapi saudara, minta maaf saya berikan kritikan ini ya. Saudara, mungkin ada yang ikut pawai dan juga mungkin nonton pawai sampai mungkin jam 4 dini hari juga. Yang nonton juga antusias itu, bukannya hanya yang saudara memperagakan, yang nonton juga antusias. Datang dengan membawa kursi, bekal, semua duduk di situ, ya telepon di situ, sambil makan, sambil nonton. Itu semangat itu. Kalau bukan semangat itu tidak mungkin terjadi. Tapi saya ulang, saya berikan kritikan ini kepada semua orang Kristen. Saudara, dengarkan baik-baik. Jangan sampai semangat itu habis di tangan itu saja. Ya, saudara, selesai itu semua tidur pula. Nanti tahun depan baru bangkit kembali lagi. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan tidak hanya bangkit pada waktu Paskah, bangkit terus, menyala terus, semangat terus sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Makanya saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, murid-murid yang setelah mengalami kebangkitan Tuhan, mereka punya semangat bukan hanya hari itu saja. Semangat mereka itu mulai terbakar, menyala luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Mari kita lihat contoh ayat ini, Kisah pasal 2. Ini saudara lihat ya. Setelah mereka mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Tuhan, oh semangat ini api-api luar biasa. Kisah pasal 2 mulai ayat 41, tampilkan ayat itu. Kisah pasal 2 ayat 41. Oke, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, perhatikan itu ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selalu berkumpul. Saudara lihat itu kalimat bertekun
Bertekun dengan selalu itu kalimat yang menggambarkan semangat. Ya. Kalau di situ dikatakan mereka sekali-kali datang dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka kadang-kadang berkumpul untuk memecahkan roti. Kadang-kadang atau selalu? Selalu. Bertekun atau sekali-kali? Bertekun. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu berarti orang-orang yang saudaraku mengalami bagaimana Tuhan bangkit, lalu kemudian Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, itu bukan hanya satu kali baru mereka kumpul, tidak. Nanti kita pindah di Kisah pasal 4, saudaraku, di situ lebih jelas lagi. Alkitab berkata setiap hari, saudara terkasih, setiap hari mereka kumpul, setiap hari, bukan hanya satu kali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, apa yang buat mereka begitu? Karena sekarang mereka bukan hanya saja berjalan bersama Yesus, tetapi mereka mengenal Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau saudara kenal Tuhan Yesus, saya ulang lagi, semangatmu tidak akan mati, tidak akan. Ya. Semangatmu akan tambah menyala terus. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak pernah bilang kendor. Semangat persekutuan akan menyala, semangat untuk melayani akan menyala, semangat untuk berdoa akan menyala, semangat untuk saudaraku menginjil akan menyala. Pokoknya semua semangat rohani itu akan terus menyala. Ya. Karena saya ulang lagi, saudara yang terkasih, kita kenal siapa Tuhan yang kita layani, siapa Tuhan yang kita sembah. Lihat ini ayat lagi, saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 3. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Ini alasan kenapa kita kok semangat, ya. Karena saudara lihat, kuasa kebangkitan Tuhan itu dikatakan begini, memberikan pengharapan kepada kita. Ya. 1 Petrus 1 ayat 3. Mari kita baca. Ya, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh apa? Kenapa kita berlari? Kenapa kita semangat? Kenapa tiada henti-hentinya kita berjuang? Tiada henti-hentinya kita terus mengiring Tuhan. Kita mau hujan, angin, suka, duka, jalan terus untuk Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, karena kuasa kebangkitan Tuhan yang kita kenal itu memberikan pengharapan buat saudara dan saya. Ada amin? Amin. Kalau ada harapan, mana mungkin kita mau kendor, saudara? Saya tanya kepada semua yang punya suami atau yang sedang bekerja sebagai PNS, saudara, kenapa Anda mesti masuk kantor? Rajin, tepat waktu, saudara yang terkasih. Suamimu bangun pagi-pagi, harus berangkat kerja, ya, tidak boleh bolong-bolong. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Dapat gaji. Karena ada apa? Gaji. Ada harapan. Harapannya apa, Mama? Terima doi. Gaji. Kalau tidak ada gaji, kerja kosong, siapa mau bangun pagi-pagi? Siapa yang mau kerja berduduk tangannya lalu pulang? Saudara terkasih, tidak ada. Semua orang yang sudah bekerja di PNS, TNI, Kapolri, atau siapa saja ASN, saudara, atau orang yang kerja karyawan yang dia sudah punya SK, ya, dikasih tahu kamu akan kerja dan dapat gaji sekian, dia pasti akan kerja, saudara, dengan betul-betul semangat. Kenapa? Dia punya pengharapan. Karena habis bulan terima doi. Saudara terkasih. Nah, banyak orang Kristen itu ikut Tuhan tapi tidak berpengharapan. Itu soalnya. Makanya malas dia. Karena dia tidak tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan yang besar, pengharapan yang tiada taranya, pengharapan yang bukan hanya untuk hari ini, pengharapan akan datang. Hari ini Tuhan sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh semangat untuk Tuhan. Ada amin? Tadi kita sudah baca itu Filipi pasal 3 ayat 14. Kenapa Paulus berlari-lari? Karena ada hadiah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba tampil ulang itu ayat. Tadi kita baca belum hafal, mungkin kita ulang dulu. Filipi 3 ayat 14.
Saudara terkasih, ya. 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada apa? Tujuan. Yaitu Untuk memperoleh hadiah. itu saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi tujuannya apa? Peroleh hadiah. Makanya lari dia. Ibaratnya saudara di sini, lalu kemudian orang satu di depan sana dia bilang kunci Innova, sampai cepat dia dapat. Kira-kira ada yang mau jalan kaki? Ini kita loh huruf berani. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, ada hadiah di depan. Makanya dia berlari. Di bagian lain nanti saudara baca 1 Korintus 9 ya. Paulus bilang mulai ayat 23 sampai dengan ayat 27. Paulus bilang begini, saya kalau jadi petinju saya tidak sembarang memukul. Kenapa? Karena saya pukul itu ada arah, ada tujuan. Untuk dapat sesuatu, untuk dapat mahkota. Ya. Kalau saya jadi seorang pelari, saya tidak berlari yang asal-asal lari. Saudara, saya lari sungguh-sungguh karena saya mau dapatkan mahkota. Saudara, jadi tidak ada orang yang saudaraku punya spirit, punya semangat itu tanpa pengharapan. Saya bersemangat karena saya punya pengharapan. Saya melayani Tuhan dengan semangat karena saya tahu ada pengharapan yang besar. Saya iring Tuhan dengan semangat karena saya tahu ada pengharapan yang Tuhan sediakan. Saya setia untuk Tuhan. Hujan, angin, panas, dingin, tidak mau tahu. Saya setia. Kenapa? Karena ada pengharapan besar yang Tuhan sediakan bagi saya. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang samping kiri kanan, makanya jangan pemalas persekutuan doa. Nah, amin. Terus rajin, saudara terkasih, karena kita semua ini ada harapan. Saudara, ada yang sia-sia, yang baterai itu sia-sia. Saudara baterai konsol. Saudara sungguh ini baterai sia-sia, mana rajin ini minta ampun. Anda lihat yang saudara apa sedih rajin, baterai motor rajin, bukan rajin percuma. Rajin yang ada harapan, saudara. Nah, sekarang kita lihat tadi 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Coba saudara lihat ayat 4 sekarang. Ini itu dia jelaskan pengharapan yang nanti saudara terima. Saudara terkasih dalam Tuhan, lihat ayat ini. Ya, ayat 4. Oke, sama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, mau terima itu? Mau terima? Mau dapat? Mau dapat. Bilang samping kiri kanan, jangan tidur terlalu banyak. Amin ya, saudara. Mus bangun kau baca Alkitab, mus bangun kau berdoa, mus rajin di PD, mus rajin di gereja, mus rajin pelayanan. Itu baru orang-orang yang nanti lihat pengharapan itu menjadi nyata. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ini penting, saudaraku. Jadi saya ulang lagi, kita jangan hanya jalan saja bersama Yesus, tapi kenal Yesus. Kalau saudara kenal Yesus, saudara akan semangat, api menyala, berkobar-kobar untuk Yesus. Yang kedua, mari kembali ke Lukas pasal 24. Saudara yang terkasih, tadi kita baca di ayat sebelumnya. Mari kita lihat, saudaraku, kembali ayat yang ke-16, lalu lompat di ayat yang ke-25 ya. Perhatikan ayat 16, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara lihat ya, orang yang berjalan bersama Yesus tapi tidak mengenal Yesus itu karena ada yang membutakan matanya. Ya, ada yang menutup matanya. Ini tentu bukan mata jasmani, tetapi ini bicara soal mata rohani. Orang-orang Kristen banyak yang jalan bersama Yesus, tapi dia tidak kenal Yesus. Saya ulang, KTP-nya Kristen, dia tahu semua, tapi dia tidak kenal Yesus karena mata rohaninya tertutup. Dia pergi gereja, dia pergi persekutuan doa, dia rajin melayani, tapi dia mata rohani tertutup. Saudara, dengar firman, so mengerti, ya ikut Tuhan, tapi so tahu apa yang ada di dalam Alkitab. Dengar firman itu telinga kanan terbuka,
terus telinga kiri. Ya pokoknya dia jadi Kristen begitu-begitu saja. Bodohnya minta ampun. Ayat 25. Mari kita lihat, saudara yang terkasih. Saya pakai itu kata bodoh karena memang ada kalimat itu. Mari kita baca ayat 25. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi mereka ini dalam suatu kebodohan ini, saudara. Hati mereka lamban, mata mereka tertutup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, aduh sayang sekali dia jadi Kristen model begini. Dan ini banyak Kristen begini, banyak saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak sekali. Anak-anak Tuhan, jangan sampai saudara baca Alkitab tapi saudara sudah mengerti apa-apa dalam Alkitab. Dengar khotbah terus menerus tapi sudah mengerti, itu namanya bodoh secara rohani. Itu namanya mata sedang tertutup secara rohani. Dan kita tahu kuasa kebangkitan itu membukakan mata rohani kita. Kuasa kebangkitan itu mencelikan sehingga Kleopas yang tadi yang tidak mengerti dengan temannya itu buta, Thomas yang tadi tidak mengerti, saudaraku, Maria dan teman-teman yang tidak mengerti, Petrus yang tadinya tidak mengerti, sekarang waktu kuasa kebangkitan dinyatakan, pikiran mereka dibukakan oleh Tuhan. Amin. Mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tadi itu buka, sekarang ayat 31. Perhatikan, 25 tadi mereka buta, bodoh. Ayat 31 sekarang kita baca. Ayat 31 dan 32 kembali. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi sekarang mereka ini tidak lagi bodoh. Kapan mereka tidak bodoh lagi? Waktu kuasa kebangkitan nyata, waktu Yesus membukakan itu. Maka anak-anak Tuhan, orang kalau mengenal kuasa kebangkitan Tuhan atau merasakan kuasa kebangkitan Tuhan dalam hidupnya, tambah hari dia akan semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Karena pikirnya dibuka, otaknya disingkapkan. Saudara yang terkasih, jadi dia tambah tahu. Di gereja tambah hari baca Alkitab, PPD tambah hari baca Alkitab, Anda di rumah tiap hari baca Alkitab, tambah hari tambah mengerti, tambah hari tambah paham. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara dengar beberapa mualaf, ya, salah satunya Don Ditan. Don Ditan itu memberi kesaksian bahwa dia jadi Kristen itu cukup lama itu, saudara. Dan dia jadi Islam itu karena dia baca Alkitab. Nah, saudara bayangkan, dia setelah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, ini kesaksian Don Ditan sendiri. Saya kutip apa yang dia bicarakan, saudara. Dia baca Kejadian sampai Wahyu, baca Kejadian sampai Wahyu, lalu dia bilang begini, ternyata di dalam Alkitab semuanya bertentangan dan tidak masuk logika. Lihat itu, ya. Bukan dia tidak baca Alkitab, baru dia tiba-tiba angkat kaki pindah. Soalnya dia baca. Yahya Waloni, yang katanya dosen, ya, saudaraku, itu kan pasti baca Alkitab juga, saudara. Melayani kiri kanan, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ulang begini, saudara, dengar baik. Kalau saudara jadi Kristen yang baca Alkitab, saudara jadi Kristen yang dengar firman, saudara jadi Kristen yang belajar teologi sekalipun, tapi kalau Anda tidak mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Tuhan itu nyata atas hidupmu, maka tidak ada roh hikmat, tidak ada roh pengetahuan, tidak ada roh pewahyuan, dalam hal ini pencerahan akan firman Allah, tidak akan dinyatakan kepadamu, dan kau tetap stupid, tetap bodoh sampai kapanpun kau jadi Kristen. Ada amin? Mau tetap bodoh? Kalau tidak mau, kuasa kebangkitan ini penting. Selamanya kuasa kebangkitan yang bisa bikin kau mengerti firman. Mari saya buka ayat ini buat kita semua. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 19. Perhatikan.
Efesus 1 ayat 19 dan 20 lebih dulu. Efesus pasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Ya. Efesus pasal 1 ayat 19 dan 20. Oke. Sama-sama kita baca ini ayat ya. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa siapa? Kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Kuasa yang mana? Ayat 20. 1, 2, 3. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Itu kuasa yang Tuhan kasih sama kita. Kuasa yang kasih bangkit Tuhan Yesus dari dalam kubur tuh. Kuasa yang buka itu, saudaraku, pintu kubur yang dimateraikan dengan batu, saudaraku. Itu hanya karena kuasa yang besar itu yang mengerjakan. Dia yang sudah membangkitkan. Kuasa yang itu yang Tuhan kasih sama kita. Makanya di ayat yang ke-19 itu dikatakan betapa hebat kuasanya. Nah, saudara, sekarang kita mundur. Itu kuasa yang hebat yang dikasih sama kita lewat kebangkitan Kristus itu punya kekuatan yang luar biasa. Perhatikan ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Perhatikan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia. Dengan apa? Jadi kalau sudah ada roh hikmat dan wahyu, betul bisa kenal Tuhan. Nah, itu roh hikmat dan roh wahyu itu diberikan kepada kita lewat siapa? Lewat Yesus Kristus yang sudah bangkit. Jadi kalau saudara percaya kepada kuasa kebangkitan yang hebat itu, percaya kepada Kristus yang sudah bangkit itu, maka dia akan memberikan rohnya. Rohnya itu yang akan membuat saudara mengerti akan sesuatu hikmat Allah, kewahyuan, penyingkapan akan diberikan. Ayat yang ke-18 lebih menarik, kita baca. 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu apa? Terang. Tadi kalau kita baca Lukas itu mata hati gelap, mata hati tertutup. Kenapa? Karena belum kenal Yesus yang bangkit. Tapi setelah kenal Yesus yang bangkit, mata hati jadi terang. Firman disingkapkan, hikmat dinyatakan, wahyu diberikan. Jadi tidak bodoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saya agak heran, ya. Saudara, orang-orang Kristen yang rajin pergi gereja, tapi kok tidak tahu kebenaran yang dia dengar itu. Saudara yang terkasih, waduh, sayang sekali. Yang dia lakukan berbeda, yang dia kerjakan berbeda dari apa yang firman katakan. Itu kenapa? Ya karena dia buta terus. Dia tidak berjalan bersama Yesus yang bangkit. Sebab kalau dia berjalan bersama dengan Yesus yang bangkit, mata rohaninya akan dibukakan. Kebodohannya akan disingkapkan, hikmat akan diberikan, wahyu akan dinyatakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingat itu baik-baik. Ya, so kalau tidak demikian maka sempit terus kita. Kita hidup sebagai orang Kristen dari nenek moyang, tapi kita tidak mengerti apa-apa tentang kebenaran. Kita tidak memahami sesungguhnya tentang apa yang Alkitab katakan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya bilang begini, saudara, bahwa orang mati itu tidak bisa kembali lagi. Saya bilang begitu, saudara. Sesuai dengan pengkhotbah pasal 5 dan juga kitab Ayub pasal yang ke-14 itu mengatakan dengan jelas bahwa orang mati tidak bisa kembali lagi. Dan Alkitab juga bilang bahwa roh kembali kepada Bapa, tubuh kembali kepada tanah. Saudara terkasih. Jadi siapa itu yang gentayangan dan tunjuk diri kiri kanan? Setelah saya khotbah, seorang oma-oma tanya begini, Bapak Pendeta, memang orang mati itu tidak bisa kembali lagi. Tapi kalau kita kepenuhan roh rasul-rasul, bagaimana? Rasul siapa yang penuhi lulai? Yang rasul lulai? Saya bilang kalau kepenuhan Roh Kudus, Alkitab bicara
Tapi kepenuhan roh rasul-rasul, ngapain? Saudara yang terkasih, maksud saya, dia bilang maksud saya misalnya roh Petrus datang kepada kita. Roh Petrus datang buat? Dan saudara, yang membedakan saudara dengan Petrus itu hanya jabatan. Dia rasul, kita ini bukan rasul. Itu saja bedanya. Saudara, tapi kalau manusia, kita manusia sama. Hanya hidup di zaman yang berbeda. Dia hidup di zamannya Yesus, kita hidup di zamannya Roh Kudus. Itu saja. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang lebih. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih spektakuler. Hanya persoalan dia bisa ketemu dan hidup sejaman dengan Yesus. Itu soalnya saja. Saudara terkasih dalam Tuhan, Petrus bukan Tuhan Allah. Sehingga Roh Petrus mesti masuk di botol. Atau Roh Yohanes pindah ke aku, maka aku mulai berkata-kata seperti Yohanes. Rupoi berat, ya saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada itu ya. Jadi saudara ingatlah baik-baik, yang bisa merasuki kita, merasuki, memenuhi kita, itu lebih tepat. Itu hanya Roh Kudus, tidak ada roh lain. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan sampai sudah tiba-tiba sampai di rumah, lalu tiba-tiba saudara bilang saya dirasuki roh pendeta Eben. Jadi saya mulai berkata-kata dan berkhotbah kepada suami saya. Jangan, itu betul lagi ya saudara. Ya saudara, itu tidak betul. Jadi sekali lagi kita ini anak-anak Tuhan tambah hari belajar firman, mesti tambah mengerti. Belajar firman tambah hari, mesti tambah tahu apa yang firman katakan. Saudara, ada orang sudah titip saya pesan untuk Bapak, tolong yang nanti bahas apa perbedaan nasib dan takdir. Apa perbedaan nasib dan takdir? Itu menarik ya sudah. Nanti kita lain kali saya juga bicara di tempat ini nasib dan takdir. Nah orang Kristen itu kadang-kadang masih percaya takdir. Saudara, takdir itu sampai garis tangan. Dulu kita garis tangan, M tidak tersambung. Coba semua lihat garis tangan M tersama. Lihat semua bagus. M tersambung atau M terpisah. Ya saudara. Lalu begitu dia lihat M terpisah, dia bilang kamu mati lama. Karena M itu mati atau meninggal. Ya, sementara yang M tersambung tidak lama lagi. Ya, lihatlah M yang tersambung tidak lama lagi ya saudara. Ya, ada mana itu ya saudara. Itu orang yang mempercayai takdir. Takdir itu yang seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tokek bunyi, sabar. Itu takdir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pakai tokek kenapa bukan cicak? Karena tokek itu lebih besar dari cicak. Ya, kalau cicak saja Anda percaya, apalagi tokek. Ya saudara, nah itu manusia ini kadang-kadang sudah belajar kita bolak-balik ya, dengar film masih percaya begitu-begitu, masih percaya takdir. Saudara terkasih dalam Tuhan, sorry, saya mesti bicara ini. Kadang-kadang ini membawa nama tim-tim doa. Sorry, saya ngomong ini salah berat ya, saudara. Ya, kenapa saya bilang salah berat? Saya pergi doakan orang, lalu orang ini bilang begini, Bapak, ini kita sudah bisa di rumah sakit. Kenapa saya bisa berumah sakit? Bapak, karena ini bertentangan. Ini angin jahat. Angin jahat itu kalau infus masuk, langsung mati. Begitu kan ibu bidan? Mana bidan di sini? Itu ilmu dokter dari mana? Yang katanya infus itu bertabrakan dengan angin jahat. Sehingga kalau orang dibawa ke rumah sakit pada waktu kena angin jahat, itu langsung meninggal dunia. Jadi Bapak tuh tidak mau pergi ke rumah sakit karena takut. Saudara, menurut siapa? Tim doa buta huruf, bodoh mau mati. Lu di sekolah sana, bodoh mau mati, kisah satu orang saya. Ya soalnya tak kenapa begitu, kita marah berat itu. Sudah apa ilmu dari mana tuh? Itu namanya lu bekas mati orang. Saudara saya bilang, Bapak harus minum susu. Bapak tidak bisa, karena racun bertentangan dengan susu. Kan badan tuh kurus saudara, ya karena sakit badan kurus.
Saya bilang, Bagus kok ini susu Bapak. Bapak tidak bisa. Menurut tim doa yang datang berdoa, dia berkata susu di dalam. Betul jelas tim doa itu datang. Ayat dari mana yang mengatakan begitu? Saudara terkasih dalam Tuhan, maka saya harus bilang ini. Jangan percaya, bodoh-bodoh begini, ini jangan percaya. Nah, botolnya sama baca Alkitab. Kalau ada tim doa yang bilang begitu, suruh dia, Mama kasih tunjuk ayat, Bapak kasih tunjuk ayat. Jangan atas nama Tuhan, tapi Anda putar balik. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu penyesatin. Itu bikin orang siap. Kita baca kasih ayat Yohanes 10 ayat 10. Mari kita baca ayat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini kerja setan tuh. Setan tuh memang mau otomatis. Ya saudara. Yohanes 10 ayat 10. Mari kita lihat. Kalau Tuhan bukan begitu cara kerja Tuhan. Yohanes 10 ayat 10. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan merusak. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi kalau Tuhan pakai orang, Tuhan bisa bikin begitu-begitu. Tolong orang harus keluar dari kesusahan, tolong orang keluar dari jerat, tolong orang keluar dari sakit. Itu bernamanya Tuhan pakai. Kalau setan pakai itu bikin orang mati bodoh-bodoh. Saudara, saya bilang gini, kalau memang bagus sama di rumah sakit beda tak di otot, benuat lah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kecuali dokter yang Tuhan pakai, lalu dia bilang gini, Bapak stop minum susu karena bahaya susunya. Itu kita akui. Tapi itu juga kan tanya lu bola balik. Kenapa Pak Dokter? Kok susu nggak boleh? Tolong jelaskan dong. Iya kan? Sudah yang terkasih dalam Tuhan. Soalnya sekarang ini ada banyak dokter gadungan di luaran saya. Saya sudah temukan terlalu banyak. Sudah. Seperti ibu-ibu hamil, ada ibu hamil di sini. Ya sudah. Jangan di dosen mau gantung ini apa? Handuk di leher. Saya kok kenapa? Nanti pusat kali ini. Ari-ari. Ya ari-ari. Segala macam. Ari-ari terwarna. Apa gara-gara hamil? Saya kadang-kadang pikir itu saya lucu, saya kayak tahu sendiri. Oh mungkin ari-ari langsung pegang handuk kan? Barangnya nasdong semua dong tanggalkan. Katanya itu berbahaya. Aduh, saudara terkasih dalam Tuhan. Aduh, ini kadang-kadang. Nah, kita ini sudah Kristen. Baca Alkitab, dengar firman. Tapi saya ulang, roh hikmat Tuhan tidak kasih sama kita. Pewahyu Tuhan tidak kasih sama kita. Makanya, next time kita bodoh terus. Dari waktu ke waktu kita bodoh terus. Jangan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka saya suka begini. Jangan malu untuk bertanya anak-anak. Ya? Kalau saudara tidak tahu apa-apa itu, tanya orang yang tahu. Tanya. Kalau sampai ada orang Kristen yang sudah mau kasih tahu saudara, dia bodoh. Jadi jangan tanya dia. Ya, mesti tanya yang tahu. Tanya. Saudara, kalau mana begini? Kalau dia bilang, sudah ketemu urus masing-masing. Itu tanya dia juga bodoh. Jadi jangan tanya dia. Saudara, tanya orang yang tahu dan jangan malu. Jangan malu, saudara. Saya selalu bilang ya kepada jemaat, saya bilang ini handphone saya suka sekali. Dibandingkan saudara minta doa, saya lebih suka saudara minta, saudaraku tanya kebenaran. Saya lebih suka dibanding saudara minta doa. Ya, bukan berarti saya tidak mau doa sama saudara. Karena doa saudara bisa berdoa. Tapi kalau firman saudara belum tentu bisa mengerti, menjelaskan kebenaran. Belum tentu. Kalau doa bisa, aku sakit tinggal bilang dalam nama Yesus aku percaya. Karena saya bisa ngomong begitu. Tapi kalau firman, lu naikkan ayat-ayat yang suka, siapa mau bisa jelaskan sama lu? Kita mesti minta berdoa kan? Filipus saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan kirim khusus untuk sida-sida Ethiopia. Kapan? Waktu sida-sida Ethiopia baca Alkitab. Waktu baca Alkitab, sepi gereja di Yerusalem. Tapi pulang Alkitab berkata, dia bingung dia baca Alkitab dia tahu. Tuhan larikan Filipus, saudara, ketemu dengan sida-sida Ethiopia supaya jelaskan firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Nah itu penting. Maka anak-anak Tuhan supaya jangan tersesat di jalan, bertanyalah. Tanyalah kepada pendeta-pendeta sekolah sampai sarjana teologi, master teologi, tanya doktor teologi, dan berdoa tentunya kepada Tuhan. Minta Tuhan kasih pencerahan, roh hikmat supaya Tuhan bukakan rahasia-rahasia kebenaran itu. Amin. Dan itu yang terjadi pada hari-hari Pentakosta. Ya sudah. Ya, makanya Petrus tadi bodoh. Tapi setelah saudara kuasa kebangkitan nyata, dia bangkit berdiri nih. Dia khotbah panjang lebar. Sudah. Dia jelaskan kitab Yoel, dia jelaskan kitab Mazmur, dia jelaskan kitab Yesaya. Dia tambah jenius. Siapa yang kasih? Roh hikmat dan roh pengertian. Saudaraku, semua yang dia belajar dengan Yesus 3,5 tahun sekarang dia ingat. Dia mulai praktek, dia mulai saudaraku nyatakan itu di tengah-tengah pelayanan. Nah, ini pentingnya berjalan bersama Yesus yang kita kenal. Amin. Jadi 2 hal ini penting buat kita hari ini. Saya ulang lagi. Kalau saudara berjalan bersama dengan Yesus yang saudara kenal, 1, saudara akan menjadi orang-orang Kristen, ya saudara, yang hidupnya hatinya berkobar-kobar untuk Tuhan. Semangat api menyala untuk Tuhan, ya saudara. Lalu yang kedua, kalau saudara betul-betul ya mengenal kuasa kebangkitan Tuhan, maka saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang akan sungguh-sungguh saudara mengerti tiap saat. Bukan hanya saja sekedar ikut Tuhan, tapi mengerti Tuhan bukakan rahasia kebenaran, Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan, sehingga kita tidak akan menjadi orang Kristen yang terus tinggal dalam kebodohan. Tapi kita dari hari ke hari semakin memahami kebenaran. Sebab mana mungkin kita bisa melakukan kebenaran kalau kita tidak lebih dulu mengerti kebenaran itu? Tidak mungkin, saudara. Karena kita mengerti, baru kita bisa melakukannya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Sama-sama katakan, saya berjalan bersama Yesus. 1, 2, 3. Saya berjalan bersama Yesus. Sekali lagi, saya berjalan bersama Yesus. Saya berjalan bersama Yesus. Bilang samping kiri kanan, tapi saya kenal dia sekarang. Tapi saya kenal dia. Amin. Amin. Ya, kalau saudara kenal, sama-sama katakan, pasti saya semangat. 1, 2, 3. Pasti saya semangat. Pasti saya menyala. 1, 2, 3. Pasti saya menyala. Pasti saya bergairah. 1, 2, 3. Pasti saya bergairah. Amin. Ya, colek samping kiri kanan, kamu pasti tambah rajin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, sama-sama katakan dengan saya, saudaraku, pasti saya tidak bodoh lagi. 1, 2, 3. Pasti saya tidak bodoh lagi. Bilang samping kiri kanan, hatimu akan dibukakan. Hatimu akan dibukakan. Tuhan pasti kasih roh hikmat dan